Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar, Sobat Maestro yang kami kasihi dalam Tuhan. Pada pagi ini saya hendak menemani saudara dalam renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi Sabat ini saya beri judul Lari ke Gunung-Gunung, yang ayatnya terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 22. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat, memohon tuntunan Roh Kudus agar kami boleh memahami setiap kalimat dari firman Tuhan, sehingga boleh mempertumbuh dan menguatkan iman dan keyakinan kami kepadamu Tuhan. Dan kami boleh memiliki jalan sesuai dengan arah yang Tuhan tunjukkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sebutkan, ayat-ayat yang saya ingin bagikan terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 22. Saya akan awali dengan ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara yang tinggal di kota Bandung seperti saya, mungkin kalau kita mengadakan perjalanan ke sebelah barat misalnya, saudara akan menemukan satu batas kota, yaitu di sekitar Ciberem. Saudara akan menemukan batas kotanya Bandung dengan Cimahi, ya. Tapi hanya sebuah kalimat saja. Tidak ada tembok yang membatasi, tidak ada pintu gerbang yang memisahkan antara kota Bandung dengan Cimahi, ya. Sebaliknya juga, kemudian misalnya ke sebelah selatan atau ke sebelah timur, saudara juga akan membaca ada sebuah pelang kecil yang menunjukkan bahwa kita sudah melewati batas kota Bandung dan memasuki Kabupaten Bandung, ya. Dan itu hanya sebatas tulisan saja. Tidak ada tembok yang memisahkan, tidak ada tembok yang mengelilingi kota Bandung, dan juga tidak ada pintu gerbang yang dimana harus dibuka tutup kalau kita mau keluar masuk kota Bandung. Kecuali mungkin ada pintu tol bagi mereka yang melewati sebuah perjalanan lewat jalan tol, ya. Baik, maksud saya dalam menyampaikan hal ini bahwa bila mana kita membandingkan kondisi yang namanya kota pada zaman dahulu, yang disebut dengan kota adalah sebuah tempat yang memang sudah dirancang. Di dalamnya adalah orang-orang yang boleh tinggal dalam kota yang tercatat dengan baik, dan kota itu pasti dilindungi oleh benteng yang tinggi dan tebal, dan orang kalau ingin masuk dan keluar dari kota tersebut haruslah melalui sebuah pintu gerbang. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini satu situasi yang berbeda dengan kita sekarang ini. Jarang sekali kita temukan sekarang ini kota-kota yang berbenteng dan ada pintu gerbangnya, ya. Maka saudaraku sekalian, ketika kita membaca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22, kita harus coba membayangkan tentang sebuah kota di Yudea yang kotanya memiliki dinding tembok di sekelilingnya. Dan begitulah salah satu kota di Yudea yang disebut juga Yerusalem, dan berbagai kota lain yang disebutkan dalam Alkitab memiliki konsep yang sama, yaitu kota yang berbenteng.
Mari sekali lagi saudaraku kita baca ayat 15 tadi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, saudaraku sekalian, dalam ayat yang ke-15 tadi disebutkan, jadi apabila, ya. Kalau orang menyebut kata apabila ini menyebutkan sebuah waktu, ya. Pada waktu di mana ada seorang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Wah, coba membayangkan tempat kudus itu adalah tempat ibadah kita, atau pada zaman itu tentu adalah bait suci, tempat di mana segala upacara keagamaan itu diadakan oleh bangsa Israel. Nah, kalau ada seorang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, artinya sudah dikuasai tempat kudus itu oleh si pembinasa keji, maka kita yang memahami kebenaran firman Tuhan harus segera lari ke pegunungan. Nah, sebelum mengatakan lari, para pembaca katanya diingatkan, hai para pembaca, ingat yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kalau begitu, saudaraku sekalian, membaca Matius pasal 25 ayat 15 sampai ayat 22 atau bahkan satu perikop ini sampai ayat 28, jangan lupa harus kembali membaca juga ayat-ayat dalam kitab Daniel sehubungan dengan kata atau frase pembinasa keji. Mari kita lihat, ada referensi bagi saudara yang punya Alkitab, yang Alkitabnya memiliki referensi di bagian bawahnya, kita akan temukan beberapa ayat, yaitu 3 ayat, Daniel pasal 9 ayat 27, dan pasal 11 ayat 31, dan juga pasal 12 ayat 11. Mari kita lihat, saudaraku sekalian. Di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudaraku, kegiatan pelayanan perbaktian orang Israel kuno yang diselenggarakan di bait suci atau Ka'bah, ya. Salah satunya adalah membuat kurban-kurban sehari-hari, kurban-kurban sembelihan. Dan itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Segala korban, segala upacara yang ada di bait suci itu sesungguhnya melambangkan siapa? Yesus Kristus. Dan pada ayat 27 itu menunjukkan sebuah nubuatan tentang kegenapan yang akan terjadi ketika Yesus datang. Memang segala upacara itu selesai, digantikan dengan pribadi atau jasanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Baik, mari kita lihat lagi pasal 11 ayat 31. Dikatakan demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudaraku, ini cerita yang agak berbeda, sekalipun memiliki frase tentang pembinasa keji tadi, ya, menajiskan tempat kudus. Nah, ada satu figur yang akan muncul yang disebutkan dengan tentara di sini. Dia akan menghapuskan sistem upacara, sistem pelayanan di bait suci itu, dan menghapuskannya dan kemudian menggantikannya dengan kekejian yang membinasakan. Artinya sebuah perbuatan keji yang dilakukan di bait suci yang seharusnya tempat ibadah yang kudus bagi Tuhan, tapi justru kekejian bagi Tuhan yang dilakukan.
tidak dirinci apa yang diperbuatnya, tetapi itulah perbuatan yang menggantikan hormat bagi Tuhan, kemudian digantikan kepada hormat bagi manusia. Dalam tanda kutip itu adalah sebuah kekejian, ya. Mari kita lihat pasal yang ke-12. Pasal ke-12, ya, sesuai dengan referensi yang dalam Alkitab kita. Pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saudara-saudara, Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak sedang mau menunjukkan sebuah pelajaran tentang menghitung nubuatan, tetapi saya menunjuk pada sebuah peristiwa dalam ayat 11 ini, yaitu bahwa korban sehari-hari atau sistem keagamaan dengan pelayanan kurban sehari-hari itu kemudian digantikan dengan ditegakkannya dewa-dewa kekejian. Ya. Jadi yang benar itu dihentikan, ya. Korban-korban dan penyembahan kepada Allah itu dihentikan, tetapi justru sekarang digantikan dengan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Saudaraku sekalian, ini rupanya bukan cerita tentang pemerintahan, walaupun menggunakan kata tentara atau kata raja, tapi seorang pemimpin yang akan menggantikan hal-hal dalam kehidupan rohani, dalam sistem keagamaan yang benar, yang kemudian digantikan dengan sistem agama yang palsu, yang boleh jadi seperti digambarkan ayat 11 ini, yang harusnya membawa hormat bagi Tuhan, tetapi membawa hormat kepada dewa-dewa kekejian. Mungkin saya tidak etis tentunya untuk menyebutkan sistem keagamaan tertentu, tetapi yang jelas bahwa ini sebuah nubuatan yang pasti terjadi karena Tuhan Yesus kemudian mengulanginya kembali. Kalau sistem keagamaan ini segera muncul menggantikan yang kudus, yang harusnya membawa hormat bagi Tuhan, berhati-hatilah, waspadalah, itu yang disampaikan. Apabila, ya, ayat Matius pasal 24 kembali, ayat 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel tadi, maka pembaca, maka para pendengar sekalian, ya, ingat, hendaklah waspada, perhatikan, ya, harus pergi melarikan ke gunung-gunung. Baik, saudaraku sekalian, menarik sekali untuk melihat pasal 15, ayat 15 terkait dengan ayat 16 tentunya, bahwa setelah kita melihat sesungguhnya siapa yang akan berkuasa itu, yang kita harus waspadai sehingga kita harus melarikan diri. Ya. Nah, ketika sistem keagamaan, kalau saudaraku sekalian di Indonesia dengan mayoritas yang berbeda, di Amerika mungkin berbeda juga, namun seringkali pemerintahan merasa begitu sangat bergantung atau sangat didominasi oleh sebuah keagamaan mayoritas. Dan kalau sekiranya pemerintahan dikuasai oleh sistem keagamaan tertentu, maka inilah yang terjadi. Pemerintahan itu akan dilaksanakan oleh satu sistem keagamaan tertentu. Nah, berhati-hatilah katanya. Siaplah lari ke gunung-gunung. Itu maksudnya. Nah, saudaraku sekalian, mengapa harus pergi ke gunung-gunung? Mari kita lihat cerita yang tadi yang saya sampaikan, bahwa kota-kota itu dulu terdiri, dibuat dengan benteng dan juga pintu gerbang. Maka kalau pembinasa keji sudah menguasai tempat kudus yang ada dalam kota itu, maka orang tidak mungkin lagi bisa hidup sebebas-bebasnya. Maka mereka akan sangat bergantung dan dikuasai dan ditekan oleh penguasa yang baru tadi. Ya, dan mereka, kalau mereka tidak lari ke gunung-gunung, maka mereka akan terkepung dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk menikmati makanan, minuman, mencari rezeki, dan itu sebabnya mereka harus pergi keluar dari kota itu dan pergi ke gunung-gunung. Namun saudaraku sekalian, mungkin
beberapa di antara kita ada yang sudah mencoba dan ada saudara kita yang sudah pergi ke gunung-gunung, pindah dari kota ya, dan sekarang pindah menjadi warga di pedesaan atau di pegunungan yang menyebutnya semungkin country living. Tentu ada satu ide yang bagus ya, bahwa kita menghindari hiruk pikuk kota dan kejenuhan kota dan tinggal di pedesaan dan di gunung-gunung ya. Namun saudaraku sekalian, kalau itu yang dilakukan, konsepnya mungkin bukan dari ayat ini. Sebab ayat ini, lari ke pegunungan itu adalah supaya kita menyiapkan diri untuk terbebas dari sebuah tekanan dan kita dapat tetap hidup tanpa harus ada rongrongan dari kekuatan yang menekan tadi. Namun ada satu poin lagi yang lain adalah ketika kita tidak bisa lari dari kota, tidak bisa juga ke pegunungan, jangan lupa bahwa Tuhan juga punya misi di kota-kota. Tuhan punya rencana untuk setiap kota, membawa setiap pribadi dalam kepertobatan yang tinggal di kota. Maka bagi mereka yang tetap berada di kota, jangan lupa saudara memiliki kesempatan untuk bersaksi, dan saksikanlah kasih kemurahan Tuhan ketika kita memang tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dan bahkan mungkin banyak gunung, banyak desa juga sudah menjadi kota ya. Jadi pergi ke gunung ada dua makna ya. Persiapkan diri kita untuk kebutuhan hidup kita, dan yang terpenting adalah kehidupan rohani. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan turun kemudian mengambil barang-barang dari rumahnya baru lari. Jangan, saudaraku sekali, mungkin ini pekerjaan sederhana sekali ya. Kalau di atas rumah, kemudian mau melarikan diri, tinggal turun ke bawah, ambil pakaian, lalu lari. Itu pun jangan. Itu artinya sesuatu yang sangat mendesak. Namun saudaraku sekalian, bagi pribadi, bagi umat-umat Tuhan yang mengetahui situasi bahwa memang ini sebuah akhir daripada zaman kita ini, maka kita harus memang setiap hari, setiap saat waspada ya. Setiap hari kita harus dipenuhi dengan tuntunan Roh Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Jangan sampai kita lalai oleh karena kedatangan Tuhan masih jauh ya. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, wah tentu ini sudah jauh dari rumah, di luar kota, di luar benteng tadi. Jangan pulang dulu ke rumahnya, pasti dia akan tertangkap ya. Jangan dulu pulang dan kembali mengambil pakaiannya, langsung melarikan diri ya. Artinya ini sesuatu yang mendesak sekali lagi, bahwa saudaraku sekalian, cerita dalam Matius pasal 24 sekalipun digabung ceritanya, yaitu akhir zaman dengan akhir daripada kota Yerusalem, tapi ini sebuah konsep yang memiliki konsep yang sama, bahwa ya kita memiliki waktu yang sangat mendesak. Kita harus dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin situasi wabah corona sekarang ini menolong kita untuk jauh lebih waspada, lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan dalam doa, dalam kegiatan ibadah dalam rumah tangga. Bahkan ayat yang ke-19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Wah, kenapa dibicarakan hal ini? Kan itu mungkin suatu berkat dari Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, bagi kita yang diberikan akal budi dan hikmat, tentu kita akan memiliki rencana-rencana dalam kehidupan rumah tangga. Dan ayat 20, menarik sekali. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Mengapa saudaraku sekalian? Pertama, kalau musim dingin memang agak sulit untuk melarikan diri, bahkan ke sebuah tempat yang mungkin tidak ada rumah. Kita akan mungkin mati di perjalanan atau mati di tempat itu. Demikian juga jangan pada hari Sabat, karena pada hari Sabat kita sedang berada di dalam kegiatan istirahat atau berada dalam kegiatan ibadah. Maka dengan mudah si pembinasa keji itu akan menangkap kita. Namun saudaraku sekalian, bukan itu poin lagi. Ada poin yang penting di sini, bahwa di akhir zaman, bahkan sejak awal dunia ini sampai pada akhir zaman,
ada poin yang penting di sini bahwa hukum Tuhan, yaitu hari Sabat, hukum yang keempat adalah satu hukum yang tidak terubahkan. Dan bahkan pada akhir zaman, ini menjadi sebuah hal yang penting, ajaran yang penting, agar kita berbeda dari dunia. Ketika dunia menyembah Tuhan, katanya menyembah Tuhan, namun sesungguhnya mereka menyembah sesuatu yang mereka tidak kenal, dan saat yang sama menguduskan satu hari yang Tuhan tidak suruh, ya. Sementara umat Tuhan, mereka yang melihara kekudusan Sabat. Hari yang ketujuh pada akhir zaman ini menjadi satu poin penting bagi umat Tuhan. Bahkan Yesaya pasal 20 ayat 12 dan ayat 20 menunjukkan bahwa memang itu sebuah tanda bagi umat Tuhan. Selanjutnya ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku, umat Tuhan yang memegang kebenaran sejak zaman kegelapan dulu pernah mengalami aniaya yang berat oleh karena memegang kebenaran. Siapa yang menganiayanya? Mereka yang mengaku umat Tuhan juga. Jadi saudaraku sekalian, kita harus benar-benar mengetahui dan memegang kebenaran yang pasti, sehingga kita tidak sia-sia sekalipun kita harus mendapat aniaya. Karena Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Saudaraku, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk memahami dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama. Biarlah kami dituntun Roh Kudus untuk semakin memahami jalan Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya Bapa, berkati untuk setiap pendengar radio Maestro ini dalam segala pergumulannya, sakit penyakit yang dialami. Tuhan berkenan mengaruniakan mujizat, dan kami boleh mengalami mujizat yang sungguh-sungguh, yakni perubahan hidup kami. Itulah doa dan harapan kami Bapa. Kami mohon berkat dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.